Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik, yaitu tentang Kamarudin Simanjuntak, orang baik pasti dapat dukungan orang baik juga. Itu topik saya pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu terakhir kita disuguhkan oleh berbagai informasi dari berbagai media yang tentunya informasi tersebut sangat viral dan menghebohkan, juga mengagetkan kita semua. Pertama ialah ketika FS, PC, KM, dan RR mendapatkan diskon besar-besaran hukuman mereka oleh Mahkamah Agung. Belum tuntas itu, belum selesai itu dibicarakan, muncul lagi satu info yang juga tidak kalah hebat, viral, dan juga geger dunia persilatan, juga heboh Bapak Ibu Saudara, di mana Barreskrim Polri menetapkan pengacara kondang, yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak, yang kita tahu bersama dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana beliau sebagai kuasa hukum dari keluarga begitu luar biasa, sehingga akhirnya para tersangka FS, PC, KM, dan RR serta Baradae mereka mendapatkan vonis hukuman penjara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka menjalani hukuman, dan itu semua adalah berkat kerja keras dari Pak Kamarudin Simanjuntak bersama tim kuasa hukumnya, sehingga kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat bisa mencuat ke publik dan akhirnya ketahuan siapa dalang dan pelaku dari peristiwa berdarah di Duren 3 beberapa waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Kamarudin Simanjuntak juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri, oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus KDRT yang dialami oleh kliennya, dan dia menjalankan tupoksinya, yaitu tugas dan fungsinya sebagai advokat, sebagai pengacara. Dia menjalankan tugasnya itu, dan dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Pak Kamarudin ditetapkan oleh Barreskrim Polri sebagai tersangka. Nah, ini membuat publik kaget, heboh, geger, viral Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan hari ini terus mengalir dukungan bagi Pak Kamarudin Simanjuntak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kamarudin Simanjuntak adalah orang baik, sehingga dia menabur yang baik dan akhirnya juga menuai yang baik, ya. Dukungan dari berbagai elemen mengalir bagi Pak Kamarudin Simanjuntak, dan secara khusus dari para kerabat, para kru, para sesama profesi sebagai pengacara. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya men-share video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu bagaimana dukungan dari berbagai elemen untuk Pak Kamarudin Simanjuntak, ya. Ya, ini Bapak Ibu videonya. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti Bapak Ibu Saudara. Ya, kedatangan dari Pak Palmer Situmorang sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile, di mana Saudara Kamarudin sebagai anggota kami. Saya datang mewakili DPP sesuai hasil rapat DPP tadi malam setelah mendengarkan dan melihat surat dari Kamarudin meminta perlindungan hukum atas ditetapkannya sebagai tersangka. Kita datang mengirimkan surat kepada Kabar Reskrim tembusan ke berbagai penjuru dengan alasan bahwa advokat di dalam menjalankan profesi tidak boleh dituntut secara perdata maupun pidana. Itu
Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali untuk kita ketahui bersama bahwa seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara yang membela kliennya tidak boleh dituntut secara perdata maupun pidana, dan ini ada undang-undangnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan menarik sekali penjelasan ini. Tapi apakah Kabareskrim Polri tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut ya? Saya pikir pasti mereka tahu, tetapi kenapa mereka menetapkan Pak Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka, padahal beliau melakukan tugasnya sebagai advokat yang membela kliennya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Palmer Situmorang sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia ya, bersama tim memberikan dukungan kepada Pak Kamarudin Simanjuntak sebagai anggota advokat ya Indonesia, Pak Palmer Situmorang sebagai ketua umum ya, berdasarkan dorongan atau dukungan motivasi dari semua yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia hadir di Kabareskrim untuk mengantarkan surat karena Pak Kamarudin Simanjuntak meminta perlindungan hukum setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kabareskrim Polri. Dengar lebih lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Itu diatur dalam undang-undang. Karena yang jelas memang ketika Kamarudin apa yang didakwakan atau yang disangkakan sekarang ini adalah dalam rangka membela dan menjalankan kepentingan hukum kliennya. Mudah-mudahan polisi mau mendengar suara organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile. Thank you. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu tayangan video yang bisa saya share untuk kita semua, bahwa sesungguhnya orang baik itu selalu mendapatkan dukungan dari orang baik juga ya. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa dengan adanya dukungan dari Asosiasi Advokat Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umumnya Pak Palmer Situmorang bisa menjadi salah satu jalan bagi Pak Kamarudin Simanjuntak untuk dibebaskan dari segala sangkaan yang dituduhkan kepadanya, dan kiranya Kabareskrim Polri juga bisa menerima dan secara bijak, secara adil menjalankan apa yang menjadi hak dan bagian dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan lagi dulu video yang tadi ya, yang saya ingin tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara ya, yaitu komentar-komentar yang diberikan ya, komentar-komentar yang diberikan, dukungan, bentuk-bentuk dukungan dari masyarakat publik, orang-orang yang mengasihi Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Saya akan membaca dulu bagi kita semua komentar-komentar yang ada di video sebagai satu reaksi dari warga YouTube ya. Dikatakan oleh @lovieres4896, Save Kamarudin, Save Advokat, Palmer Situmorang Ketum AAI, support Bang Kamarudin. Thank you Nang, semangat, sehat-sehat semua, Tuhan menyertai. Ya, luar biasa ya, ini bentuk dukungan positif ya, memberi semangat ya untuk mengamankan Pak Kamarudin Simanjuntak, juga mengamankan advokat dari berbagai bentuk intimidasi ya, dari berbagai bentuk perlakuan hukum yang tidak adil ya. Dan ini merupakan satu dorongan bagi Pak Palmer Situmorang sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian ada juga komentar dari Abed Mencorang ya, menyedihkan melihat realita hukum dan politik di Republik ini.
dikendalikan oleh mafia. Ya, bukan hal yang baru ya, memang di mana-mana, bukan Indonesia saja ya. Hampir di semua negara ada kelompok-kelompok para mafia yang memang punya kepentingan ya terkait dengan hukum yang ada, sehingga di bangsa kita ini memang penegakan hukum sedikit ya memilukan Bapak Ibu Saudara ya, dan saya pikir Abed Mencorang ini dia tahu ya, sehingga menyedihkan melihat realita hukum dan politik di Republik ini ya, di mana dikatakan dikendalikan oleh mafia ya. Lalu ada lagi komentar dari Toto ya, bagi yang mentersangkakan Pak Kamarudin Simanjuntak dalam membela klien harus dilaporkan kembali. Ini juga yang memberi semangat ya, bahwa yang menjadikan Pak Kamarudin tersangka kembali dilaporkan atau dipolisikan juga ya, karena memang dalam undang-undang diatur ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Palmer Situmorang bahwa advokat ya, pengacara pada saat dia menjalankan tugas sebagai advokat ya, membela, mendampingi kliennya secara hukum, maka ada perlindungan hukum, dan advokat atau pengacara tidak boleh dijadikan tersangka dalam bentuk perdata ataupun pidana. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada juga dari Kota Maparna ya, kebenaran harus disuarakan, setuju ya. Kita harus menyuarakan kebenaran. Lalu Dona Pupra ya, Yesus serta dalam segala proses, semangat semuanya ya, ini motivasi ya. Kemudian ada juga dari Tirmauli ya, maju terus Pak Kamarudin ya, ini juga bentuk semangat ya, Pak Kamarudin yes. Lalu berarti dari Tuparni, berarti ada ahli hukum yang nggak paham hukum ya, miris. Ya juga sih ya, pasti polisi tahulah aturan-aturan perundang-undangan, baik untuk polisi maupun untuk advokat ya. Saya pikir kalau mereka tahu, kenapa ya mereka mentersangkakan Pak Kamarudin Simanjuntak. Tapi mungkin ya lagi-lagi tadi dikatakan dalam komentar sebelumnya ada mafia ya. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian selanjutnya dari Ciputra Jawali ya, Ciputra Jawali ya. Kalau seorang advokat saja bisa dilaporkan dan dituntut dalam menjalankan kliennya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak paham hukum? Ayo aparatur negara, penegak hukum, tegakkan keadilan ya, tegakkan keadilan ya. Ini membandingkan ya, memang antara masyarakat awam dengan orang-orang yang paham hukum seringkali memang kita bingung ya. Jadi dinamika hukum politik memang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dengan adanya dukungan bagi orang baik ya, yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak dari berbagai elemen masyarakat, ini menjadi pemantik semangat bagi Pak Kamarudin untuk berjuang ya, supaya juga di sisi yang lain Kabareskrim Polri bisa mendengarkan suara dari masyarakat banyak ya, supaya menegakkan hukum dengan adil. Kemudian dari Vivi Sharon ya, ayo lawan semua mafia busuk di negeri ini. Manusia sampah, tempatnya di tempat sampah. Ini emosi dia ya. Ya memang kita harus lawan ya, semampu kita dengan berbagai cara kita ya, melalui media sosial, melalui apa saja kita suarakan supaya keadilan hukum di negeri ini bisa terjadi ya. Kalau tidak, maka mafia busuk yang akan menguasai hukum ya. Kemudian ada juga dari Joko Waluyo ya, mudah-mudahan advokat memiliki hak khusus yang kebal hukum, Horas. Ya, ini juga perlu kita pahami ya. Apakah advokat kebal hukum? Ya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dikatakan oleh Pak Palmer Situmorang, Ketua Advokat
Asosiasi Advokat Indonesia, ya jelas dikatakan bahwa advokat atau pengacara pada saat menjalankan tugasnya, ya membela klien, mendampingi klien, ya tidak bisa ditersangkakan, ya dijadikan tersangka, baik dalam bentuk perdata maupun dalam bentuk pidana, ya. Tapi kok bisa jadi tersangka juga? Ini kita tidak tahu ya Bapak Saudara ya. Lalu ada juga dari Yeni Herlina, hukum di negeri ini sudah mati. Bagaimana mungkin seorang pengacara yang membela kliennya harus jadi tersangka? Pelecehan terhadap profesi itu namanya. Ya. Kemudian dari Sahra, ya sehat selalu buat orang-orang baik yang mencari peradilan yang adil. Ya, terima kasih. Maju terus, maju untuk yang benar Bapak. Dari Nuri Astutik, ya. Maju untuk yang benar Bapak. Oke. Lalu kawal terus Inang dari Isam Zufci, ya, Jul 5C, ya. Semakin miris mencari keadilan negeri ini, ya. Perkataan yang bijaksana Irwan dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.